Lanjukang adalah pulau yang terletak di Kelurahan Barangcadi, Kecamatan Ujung Tanah, Provinsi Sulawesi Selatan. Pulau yang merupakan salah satu dari beberapa kepulauan Spermonde ini bisa kita tempuh selama 3 jam dari Pelabuhan Kotere dengan menyewa kapal mesin berkapasitas 15 orang. Nama Pulau Lanjukang berasal pada saat pulau ini didatangi oleh sekelompok suku Mandar pada tahun 1941. Salah seorang tokoh masyarakatnya bernama Puang Lanjut. Kemudian akhirnya ketika Puang Lanjut meninggal dunia, masyarakat yang ingin mendatangi pulau ini hanya mengingat pulau yang didiami Puang Lanjut. Seiring bergantinya waktu, nama Pulau Lanjut akhirnya beralih ke pulau. Makanya pulau ini disebut dengan Pulau Lanjukang. Wak Lanjut ini meninggal dunia, di mana pada sebahagian masyarakatnya itu yang telah giat bertani sini menampung kelapa yang sekian banyaknya, kemudian dijual kepada seorang bangsa Cina yang bernama Gonsum itu, yang juga tidak berlangsung lama, hanya beberapa tahun, kemudian dijual lagi kepada seorang bangsa Eropa yang bernama Weber. Kemudian dipanggil saya punya nenek buyut saya namanya Wak Lapo untuk diperbantukan atau dipekerjakan di pulau ini. Beberapa tahun kemudian itu setelah Wak Lapo meninggal dunia, kemudian lanjut dengan kemanakannya yang bernama Masosong dengan perjanjian bagi hasil, di mana pada saat itu kita sudah berada di zaman kemerdekaan pada masa itu tahun 1970-an. Di situ ada peraturan pemerintah yang berbunyi bahwa semua harta benda kekayaan milik bangsa asing diambil alih oleh pemerintah. Jadi otomatis Pulau Lanjukang ini atas kesepakatan dari nenek saya namanya Wak Suson dengan persetujuan melalui pemerintah jatuh ke tangan bapak saya. Kegiatan sehari-hari masyarakat Lanjukang yaitu memancing hasil laut, utamanya gurita. Namun hasil laut mereka juga tergantung dari cuaca. Alhamdulillah. Santai ya. Cari gurita, tapi suka dukanya kadang-kadang dapat, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang dapat satu atas 2 ekor atau 1 ekor, lalu ditimbang baik, lalu dibawa ke 1 minggu dapat 20.
memang dari bapak saya yang kita sudah yang dia tahu persis bahwa dua orang dari pamannya, ya, dua orang dari pamannya itu yang tidak meninggal seperti Wak Lapo dan itu, Wak Sosong, tidak punya keturunan. Jadi sekitar berjalan terus begitu sampai 10 tahun lebih, ya sudah mulailah ada antara 7 bersaudara masing-masing bersuami dan masing-masing juga beristri. Saat ini Pulau Lanjukang dihuni oleh 15 kepala keluarga dengan jumlah penduduk kurang dari 50 orang. Selain itu, masyarakat Pulau Lanjukang memiliki ciri fisik yang unik, yaitu berbadan kerdil, berpunggung bungkuk, rambut di kepala jarang, dan berwarna kuning kemerahan. Hal ini disebabkan dari keluarga besar yang saling kawin mengawini satu sama lain. Ya, seperti yang kita lihat ini, ada beberapa penduduk yang terakhir itu yang kelihatannya tidak seperti orang yang lain, artinya dari segi artinya punya cacat. Nah, dulu memang orang tua kan dia cari keluarganya, mungkin karena dia istilahnya orang tua itu kalau marah-marah itu dia sifat orang lain itu bisa dah. tidak sama kalau keluarga. Kalau keluarga itu beda, ada merasa kasihan begitu. Kalau orang lain biasa begitu. Berikut ini adalah struktur silsilah keluarga 7 bersaudara di Pulau Lanjukang. Dari sini kita bisa melihat siapa saja yang mempunyai kelainan genetika dikarenakan pernikahan orang tua mereka yang menikah bersama sepupu sekandungnya. Saya 7 bersaudara. Saya anak yang paling sulung. Anak dari Mama Bora dan Siti Aisyah. Nama saya tuh, adik saya nama yang kedua namanya Hasan. Adik yang ketiga namanya Budi. Adik yang keempat namanya Bora. Adik yang kelima namanya Pak Jala. Adik yang keenam namanya Suaiba. Anak yang ketujuh namanya Mas Huda. Orang tua saya, Pak Mamat dengan Siti Aisyah, kawin dengan sepupunya, ada kelainannya anaknya. Yudo adalah salah satu dari beberapa penyandang dwarfisme di Pulau Lanjukang. Dwarfisme sendiri jika diartikan secara bahasa, artinya yaitu kondisi ketika seseorang yang kekurangan pertumbuhan hingga membuat rata-rata tinggi mereka hanya setinggi 130 hingga 150 cm saja. Saya yang paling sulung, tapi saya belum berkeluarga, jadi saya belum tahu nasib saya bagaimana. Yang namanya Hasan, adik saya, kawin dengan sepupunya yaitu Kamina. Juga ada kelainannya anaknya satu orang, yaitu Salam. Dwarfisme sering dipandang dengan penyakit kretinisme yang artinya tubuh menjadi pendek karena terlambatnya pertumbuhan tulang dan otot. Namun jika dicari perbedaannya, ciri mereka sangat jauh berbeda. Buding, dia kawin dengan Nira. Orang dari Lumut-Lumut, tapi sudah jauh nih. Tidak ada yang cacat atau ada yang kelainan, semuanya normal. Saudara saya nama Bora, ada yang kawin dengan orang lain, 2 anaknya, dia normal semua. Jala, kawin juga dengan sepupunya. Juga ada kelainannya anaknya 1 orang, yaitu
Yace. Dwarfisme juga terkadang dinilai seperti Down syndrome karena wajah mereka yang hampir mirip dengan wajah seribu. Suaiba kawin dengan orang lain, 2 anaknya, semuanya normal semua. Untuk mencegah hal ini terjadi, sebaiknya tidak melakukan pernikahan incest atau pernikahan silang, demi mendapatkan keturunan yang lebih baik lagi. Ya pernah, sudah dulu kan istilahnya ada orang begitu, banyak juga sepupu juga tidak begitu ji. Memang dulu kan dia tidak tahu. Nah, jadi sekarang itu ya tidak seperti itu. Bahwa perkawinan antar keluarga itu akan menyebabkan gen-gen yang tidak baik akan diturunkan ke generasi berikutnya, sehingga memudahkan terjadinya penurunan sifat-sifat terkait dengan penyakit kepada generasi berikutnya, termasuk di dalamnya adalah tubuh yang pendek. Dwarfisme terbagi 2, yang proporsional dan tidak proporsional. Yang proporsional itu artinya memang pendek, tapi semua pendek, mulai dari badan, kaki, dan ada yang tidak proporsional, yaitu yang bisa kakinya normal, tetapi itu badannya yang pendek. Dan sebaliknya juga bisa badannya yang normal, kakinya yang pendek, itu tidak proporsional. Kemungkinan karena faktor genetik, yaitu kawin antar keluarga. Yang kedua, bisa faktor lingkungan, ya, gizi, dan sebagainya. Dan ketiga ya kelainan-kelainan medis, apakah hormonnya yang berkurang, dan sebagainya yang terkait dengan proses pertumbuhan. Ya, kalau mereka kawin dengan orang-orang yang dalam satu keluarga yang juga punya punya keluarga yang kerdil, ada kemungkinan anak cucunya juga akan kena gitu. Kecuali mereka kawin sama orang yang normal dan di luar dari garis keturunan yang mereka punya saat ini. Kami sekarang mengambil tindakan itu walaupun secara diam-diam, belum artinya secara terangan, bahwa misalnya kalau kita ingin meminang ini, kita di situ saling mengingatkan. Karena ini apalagi karena kita sudah jelas masalah itu. Jadi kita cukup memberikan saran, pengertian. Nikah dengan Mas Rom selama 6 tahun. Kami dijodohkan oleh orang tua. Keponakan saya yang kawin dengan sepupunya juga ada kelainannya itu, yaitu Lisa. Umur 20 tahun. Istri saya Mahira umur 18 tahun. Saya dan istri sepupu 1 kali. Bapak saya dan bapaknya bersaudara. Saya besar di pulau sama istri dan anak saya bisa 4 tahun. Insya Allah nanti anak saya akan menikah dengan orang jauh atau orang lain. Ya, alhamdulillah. Kebetulan anak saya sudah ada yang kami sudah kawinkan 1. Alhamdulillah sekarang dia punya keturunan, semuanya ada 4 orang baik-baik saja, normal semua.
Ya kalau pesan saya bisa masyarakat ya kalau misalnya ada misalnya mau dijodohkan ya paling adalah 12 kali atau orang lain lah begitu. Harapan saya kalau ada jodoh nih Yudo, lebih baik jangan Kak, jangan nih dia kawin dengan sepupunya lagi. Nama saya Mas Udo, lahir di Pulau Jukang ini. Lebih baik mencari jodoh yang lain daripada sepupu saya. Saya takut keadaan seperti itu, saya menghindari keadaan seperti saya. Yang lebih baik mencari yang lain, orang lain tuh untuk memperbaiki keturunan nanti. Ini kisah anak manusia terikat dalam aliran darah yang sama. Mereka memadu cinta, berjanji seia juga sekata dan pula seirama. Langit biru, awan putih, dan pulau indah ini menjadi saksi kisah kasih serta janji yang suci hingga maut mengakhiri. Langit biru, awan putih, dan pulau indah ini menjadi saksi kisah kasih serta janji yang suci hingga maut mengakhiri. Ku syukuri nikmat sang Ilahi